Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential, it's all in the end. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya Salma dari ISU Tour and Travel. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif ya di akhir acara, kami akan mengumumkan siapa pemenang. Buta, Untuk Bapak Ibu yang ingin memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA yang telah kami hadirkan pada laman ketika www.talentdna.me atau scan barcode. hidup tanpa cahaya. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Baik, kami masih menunggu nih teman-teman. Cahaya Ada 93 partisipan ya. tanpa tahunan berlalu, Oke. Oke, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Silakan untuk dibantu pada tim. Oke. Silakan diisi nih siapa yang belum punya hasil talent DNA-nya dan siapa yang baru pertama kali hadir di acara ASMI.
Oke, baik. Menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Oke, dari 107 partisipan nih, baru 30 yang ngisi polling. Boleh dibantu, Bapak Ibu? Supaya kita tahu nih siapa yang belum punya hasil tes DNA dan siapa yang baru pertama kali hadir di ASMI. Oke, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil tes DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Nah, mungkin kan di sini nih ada aku lihat masih ada beberapa nih Bapak Ibu yang masih belum punya ya hasil tes DNA-nya nih, bahkan ada yang baru juga pertama kali ikut acara ASMI. Jadi Eh, maka dari itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Buta. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Arif sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mas Tio selaku program director di ISQ MPP masa bersama pensiun dan Mas Wiwit selaku event consultant di ISQ MPP. Tema kita pada pagi hari ini adalah otak atik tim gali potensi hebat kita. Ya, Assalamualaikum Coach Arif, Mas Wiwit, Mas Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Ya Allah.
Baik, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini ya. Oke, pertama-tama izin saya bacakan terlebih dahulu nih top 10 talent dan bottom 5 talent dari Mas Wiwit dan Mas Tio. Pertama dari Mas Wiwit dulu ya. Top 10-nya ada accountable, caring, collaborator, collector, kompetitif, kontemplatif, kontekstual, convincing, explorer, dan fixer. Sedangkan untuk bottom 5-nya yaitu ada structure, self-confident, personalizer, authoritative, dan genuine. Untuk Mas Tio sendiri nih, top 10-nya ada initiator, focus, strategizer, resourceful, contextual, visionary, troubleshooter, convincing, articulative, goal getter. Dan untuk bottom 5-nya ada kompetitif, structure, caring, equitable, dan genuine. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas nih bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar nih di bintang tamu pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom. Sekali lagi harap mengikuti sampai acara berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada salah satu orang pemenang. So, nggak perlu berlama-lama, let's find your light and shine. Silakan Coach Arif. Waktu dan ruang Baik, dipersilakan. terima kasih Salma. Assalamualaikum Mas Wid, Mas Tio, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Arif. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini para talented people mungkin bertanya gitu ya, ini warna kuning, biru, merah, itu apa sih? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan tentang talent DNA terkait dengan warna yang ada di dalam laporan dan juga pembagian tipe talent DNA. Penjelasannya disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita lihat sama-sama. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Talented Ada people, sekarang 45 kita akan lihat gitu ya, bagaimana kemudian algoritma dari 45 talent DNA ini dalam diri Mas Tio, dalam diri Mas Wiwit, dan bagaimana ketika dikolaborasikan menjadi sebuah tim yang mengurus MPP. ISQ MPP adalah sebuah training masa persiapan pensiun khusus diberikan kepada orang-orang yang menjelang mengakhiri masa baktinya gitu. Dan di sini Mas Tio adalah seorang program director yang menyusun modulnya, yang mendesain programnya, dan Mas Wiwit di sini adalah orang yang mengeksekusi di lapangan. Nah, mari kita lihat nanti bagaimana algoritmanya bekerja dan bagaimana sinerginya membentuk sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelumnya, saya bisa minta Mas Tio untuk membacakan apa yang gambaran diri Mas Tio nih Mas Tio. Silakan Mas Tio. Ya, terima kasih Coach Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa secara virtual ya pada pagi hari ini membahas tentang talent DNA. Satu hal yang menarik terkait talent DNA ini dan ini menjadi menguatkan nih Coach Arif, ternyata oh iya ya selama ini tuh saya memang seperti ini gitu kan. Di sini ada top talent saya dan ada five bottom saya. Nah, kalau melihat dari deskripsi di sini yang disampaikan Coach Arif dan Bapak Ibu sekalian,
Betul sekali. Di sini saya mampu mengeksekusi nih sesuatu dengan segera gitu kan, dan juga kemampuan untuk menggerakkan tim gitu ya atau orang lain ketika ada satu project atau kerjaan ya untuk segera dimulai aktivitas tersebut, segera dieksekusi gitu, dijalankan. Dan juga di sini saya punya karakter juga fokus ya, konsentrasi kalau sudah mengerjakan satu project. Makanya di sini manajemen mengamanahi spesifik saya, Tio coba develop program MPP di ESQ. Alhamdulillah nih 8 tahun Coach Arif dan Bapak Ibu Oh, sekalian saya membangun MPP, dan alhamdulillah sudah 550 kelas lebih ya, sudah 10.000 lima alumni lebih ratus lima tersebar puluh. ya sampai sekarang. Nah, saya coba memang fokus nih pada satu produk. Kemudian juga saya di sini coba seiring perjalanan tentunya ada masalah-masalah, dan di sini saya coba memberikan alternatif bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga bagaimana mengatur, nah memanfaatkan sumber daya atau tim yang ada nih di tim MPP, juga para trainer-trainer internal maupun eksternal. Di sini juga saya juga eh, selalu mengambil pelajaran ya dan memanfaatkan dari pengalaman ke pengalaman seiring berjalannya waktu dari setiap event MPP, dan itu menjadi poin improvement gitu ya. Jadi continuous improvement dari setiap program MPP sampai saat sekarang ini. Dan juga eh, mendeteksi nih hal-hal apa saja yang biasanya akan menjadi sebuah isu atau masalah. Kemudian hal lainnya, ya saya juga di satu sisi, walaupun kuning hanya dua di sini, bertanggung jawab untuk memasarkan, mensosialisasikan, mempromosikan program MPP kepada para klien, kepada CRO, sehingga mau tidak mau saya harus bisa mempengaruhi dalam tanda kutip ya, untuk mereka mau menerima nih program MPP, bahwa iya ini program MPP yang terbaik di Indonesia yang dimiliki oleh ESQ. Dan juga bagaimana program-program yang kami rancang ini sampai kepada para klien, dan mereka menganggukkan oke ini program MPP yang bagus gitu kan yang ada di Indonesia, yaitu program ESQ MPP. Dan saya punya dorongan untuk bagaimana targetan-targetan juga bisa tercapai dengan baik gitu. Gitu Coach Arif kurang lebih. Oke. Jadi 550 kali training ya dalam waktu 8 tahun. Itu berarti kalau sebulan itu bisa 2 atau 3 kali training itu ya. Nah, betul. Tuh. Bahkan seminggu bisa 4-5 paralel training. Oh, luar biasa. Good. Nah, kemudian kalau bottom five-nya gimana nih Mas Tio? Silakan Mas Tio, dibacakan Mas Tio. Nah, kalau melihat deskripsi sini memang saya bukan seorang yang secara alami ya eh, eh, menjadi yang terbaik di antara yang lain, dalam artian saya tidak suka tidak cenderung ya, tidak cenderung suka ingin tampil, tidak bersaing gitu ya. Kemudian ya show off gitu kan. Ya udah, saya justru mendorong tim saya untuk muncul, untuk mendapatkan ketika ada achieve target atau apa, justru saya lebih bangga ketika teman saya tim saya yang tampil seperti itu. Kemudian juga saya punya kelemahan merencanakan gitu kan, mengeksekusi secara urut. Nah, ini juga suatu hal yang bagi saya PR banget ya. Kadang kadang berpikirnya harus general global gitu ya, memberikan satu perusahaan, sehingga untuk hal-hal yang detail saya biasanya minta ke tim gitu kan, seperti itu. Kemudian juga saya memerlukan upaya yang lebih nih ketika harus menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten. Nah, ini juga menjadi satu kelemahan ya. Ketika saya harus membagi sikap yang sama kepada setiap orang gitu kan. Serta menjalin hubungan yang intens nih, yang instan dan jangka panjang kepada tim, kepada klien. Nah, ini menjadi PR juga yang mungkin saya harus improve, harus kembangkan. Gitu, Coach. Oke, terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Tio. Oh, jadi justru keinginan untuk kompetitifnya ada di bottom itu yang membuat Mas Tio ya sudah bukan saya, tapi timnya yang maju ke depan. Yang penting goal getternya sampai gitu Mas Tio ya.
Ya, betul, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, thank you Mas Tio. Nanti kita akan ngobrol lagi bagaimana kolaborasinya, bagaimana algoritmanya setiap talent ini bekerja. Oke, sekarang kita juga akan panggil gestar yang berikutnya. Ini yang eksekusi dan kemudian memastikan di lapangannya itu berjalan seperti yang direncanakan oleh Mas Tio. Apa kabar Mas Wiwit? Alhamdulillah baik, Coach. Baik ya, Alhamdulillah. Sudah berapa lama Oke, di ISQ? Alhamdulillah. Di SQMPP hampir bareng sama Mas Tio, sekitar 8 tahun. Hampir 8 8 tahun. tahun. Kalau di ISQ-nya? 8. Kalau di SQ dari 2006, 17 tahun kira-kira, Coach. Oh, 2006 ya, 17 tahun luar biasa. Oke, Mas Wid, silakan. Bagaimana Oke, hasil report ini menggambarkan diri Mas Wid? Silakan dibaca. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, jadi gambaran tentang diri saya yang tergambarkan dari talent DNA ini, benar sekali Om Mas Tio bilang, mungkin ini sedikit gambaran tentang diri saya yang baru saya sadari gitu, baru kita sadari. Saya mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab. Mungkin ya apa yang diserahkan ke saya untuk event-event itu, insya Allah saya berusaha untuk bertanggung jawab gitu ya untuk menyelesaikannya dan memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ya, jadi saya selalu berusaha gitu ya dengan tim saya gitu ya, mengumpulkan tim saya resource-resource ya, dari MPP serta mengumpulkan informasi, dokumen atau barang. Saya juga mampu menjadi yang terbaik di antara yang lain, memahami diri dan memakna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Hal lain, saya juga mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang saya sampaikan dan mempelajari dan menguasai hal yang baru, Coach, serta menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Coach. Oke, ini yang membuat semua event MPP 550 event itu berjalan dengan baik dan lancar di lapangan gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sekarang gimana kalau bottomnya nih Mas Wiwit? Nah, Silakan dibaca ini Mas mungkin Wiwit. ini mungkin setelah saya lihat hasil talent DNA saya udah kok iya kayaknya ya bener gitu ya. Ya hal yang perlu saya perhatikan mungkin ya dari five bottom talent saya itu saya bukan orang yang secara alami merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Saya orang yang kurang begitu detail untuk hal-hal yang kecil ini, Coach. Menghadapi tantangan dan percaya diri, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus bertindak tegas. Jadi banyak mikir-mikirnya gitu, Pak Cies. Memberikan penilaian dan sanksi, serta menjalin hubungan mendalam dalam waktu jangka panjang. Seperti itu, Coach, mungkin bottom talent saya. Oke, dalam kegiatan sehari-hari itu jadinya seperti apa Mas Wiwit? Dalam kegiatan sehari-hari mungkin kalau setiap di event gitu ya coach ya, mungkin saya maunya tuh event tuh selesai gitu ya, umpama saya bertanggung jawab sampai dengan event selesai. Mungkin ada hal-hal kecil, nah inilah pentingnya tim ya coach ya, pentingnya ada Mas Tio di sini sebagai controller gitu ya. Mungkin ada satu hal-hal kecil yang biasanya suka terlewat sama saya gitu, mungkin Mas Tio nanti bisa mengingatkan dan tim-tim yang lain, ada Mbak Diah, ada Mbak Mas Hanafi, ada Mas Yudis juga di tim MPP. Seperti itu, Coach. Oke, thank you for sharing Mas Wiwit. Jadi talented people, Siap, siap. Anda bisa dapatkan report yang versi terbaru dengan mendownload hasilnya di talentdna.me dan juga gambaran yang lebih jelas. Ini terima kasih kepada Pak Ari yang sudah memberikan gambaran lebih jelas, deskriptif yang lebih jelas sehingga bukan hanya report yang kita dapatkan tapi juga penjelasan yang lebih akurat. Terima kasih Pak Ari. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Kalau kita lihat dua-duanya nih sekarang. Boleh Mbak Salma ditunjukkan? Oke, top 10 dan juga bottom 5-nya. Mas Tio dan Mas Wiwit. Tadi sudah ada gambarannya. Ini kan Mas Tio itu kalau kita lihat itu kan merah banget itu ya. Jadi kerja, 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 kerja gitu. Nah, Mas Tio,
Itu apa sih yang biasanya membuat Mas Tio gregetan sama Wiwit itu yang mana Mas Tio biasanya? Kalau dalam keseharian itu situasinya seperti apa Mas Tio? Masih di mute, Mas Tio. Ya, Mas Tio? Maaf, masih di mute ya. Ya, Iya, terima kasih Coach. silakan. Ya, pertama-tama memang alhamdulillah 8 tahun diberi kepercayaan oleh manajemen, oleh Pak Ari, Mas Anjar ya untuk mengelola MPP, mengembangkan MPP dan alhamdulillah punya tim yang unik walaupun tim kecil ya. Salah satunya adalah Mas Wiwit. Dan ternyata 8 tahun perjalanan eh, kalau secara karir mungkin saya sudah hampir 17 tahun dan 17 tahun itu berpacu dengan target terus ada targetan-targetan sehingga mendorong saya untuk bagaimana nih menggerakkan tim gitu kan seperti itu menggerakkan resource yang ada gitu kan dan juga mengembangkan ide-ide seperti itu dan yang kadang-kadang saya juga pikirnya atau kadang juga apa namanya dalam melakukan suatu itu secara random gitu kan seperti itu melakukan ini melakukan itu karena memang ada aspek-aspek yang harus saya jaga nih coach seperti itu Hmm. bagaimana dari sisi salesnya, marketingnya, operasionalnya, SDM-nya sehingga kadang berpikir random dan menuntut cepat gitu untuk dieksekusi. Nah, alhamdulillahnya ini ada tim saya namanya Mas Wiwit. Nah, Mas Wiwit ini adalah tipe yang satset gitu ya. Jadi kalau saya ada ide ada apa, Mas Wid, kayaknya gini-gini, Mas Wid langsung eksekusi, bekerja Ya. gitu kan, seperti itu. Langsung laksanakan gitu kan. Dan ya Alhamdulillah, itu pula yang 8 tahun perjalanan ini menguatkan kita ya, tim MPP. Seperti itu, Coach. Oke. Jadi satset-satset gitu ya. Dan Mas Tio yang Hmm. kemudian selalu dapat target dan kemudian bisa mengeksekusi. So, talented people, kita Hmm. bisa lihat di sini bagaimana Mas Tio itu adalah eh, seorang goal getter. Seorang goal getter yang tapi structure-nya itu ada di bottom five gitu. Jadi kalau Mas Tio bilang tadi eh, suka random, bukannya random sebetulnya, beliau itu bisa memanfaatkan semua resource gitu ya, dan kemudian beliau itu bisa melihat jalan untuk mencapai goal getter, target itu dengan berbagai strategi, tapi bukan secara alami terstruktur. Nah, kira-kira gimana? Gitulah kira-kira. Itu yang kemudian tadi Mas Tio sebutkan random gitu ya. Jadi goal getter, resourceful, namun structure-nya ada di bottom. Biasanya yang membuat eh, goal getter, resourceful, dan structure yang di bottom ini biasanya yang membuat gregetannya apa, Mas Wiwit? Mas Wiwit? Jadi mute. Ya. Nah, apa yang biasanya membuat Mas Wiwit tarik nafas nih kalau dapat arahan atau instruksi dari Mas Tio? Silakan. Oke, mungkin sedikit gambaran ya tentang Mas Tio. Mas Tio itu orangnya banyak ide gitu ya, banyak ide yang Hmm. muncul meletup tiba-tiba gitu ya. Kadang yang bukan bikin kesel ya, bikin gregetan itu ketika kita lagi ngejalanin sesuatu gitu ya, kita lagi ngejalanin sesuatu, tiba-tiba Mas Tio ada ide baru gitu ya. Terus yang ini belum selesai, Mas Tio udah apa nginstruksikan yang lain lagi gitu. Nah itu kita suka bingung tuh kadang. Nih kelarin yang ini dulu atau kerjaan yang ini dulu ya. Ya gitu. Kita harus bisa menyeimbangkan Mas Tio yang tiba-tiba idenya banyak gitu, Mas. Coach. Seperti itu. Oke. Jadi Mas Wiwit itu tipikal orang yang akuntabel gitu ya. Jadi kerjaan itu harus selesai. Ya, Kerjaan itu harus dilaksanakan dengan baik betul, karena Mas. itu adalah sebuah tanggung jawab yang diamanahkan gitu. Nah, Betul. kemudian ketika Mas Wiwit itu strukturnya juga ada di bawah,
menerima sebuah arahan yang tidak terstruktur, akhirnya seperti itulah yang terjadi ya. Ya, tadi saya bilang, Jadi alhamdulillah kita satu tim itu ada berlima, ya ada Mbak Diah, ada Mas Hanafi, ada Mas Yudis. Jadi mungkin kita saling melengkapi gitu, Coach ya. Mungkin kalau ketika random gitu ya, kita tiba-tiba ada arahan baru ya, kita saling saling menutupi, saling saling membantu gitu, Coach. betul. Jadi kita bisa lihat di sini talented people. Mas Tio itu eh, tadi Mas Wid bilang bahwa Mas Tio itu adalah yang kalau ada ini belum selesai kemudian kerjain ini belum selesai kerjain ini belum selesai kerjain ini. Sehingga kita lihat dari Mas Tio itu adalah Mas Tio itu punya strategizer, kemudian setelah itu punya resourceful, ditambah nomor satunya itu inisiator gitu. Jadi ketika Hmm. inisiator yang kepikir langsung dikerjain, yang kepikir langsung diturunkan ke bawah, yang terpikir langsung diminta untuk diselesaikan. Karena kalau nggak dikerjakan itu rasanya seperti gimana gitu ya. Nah, Betul. kemudian Mas Wiwit karena rasa tanggung jawabnya itu yang besar, hingga kemudian berusaha untuk mencoba mengerjakan sebaik mungkin dengan struktur yang di bawah gitu. Dan satu lagi tadi Ya, Mas kalau Wid begitu. bilang bahwa alhamdulillahnya kita punya Hanafi, kita punya tim, kita punya di tim MPP itu ada berapa orang. Nah, itu adalah sebuah perilaku yang muncul ketika kolaborator menjadi top 10. Ketika orang-orang Hmm. kolaborator itu menyelesaikan masalah, maka untuk mengeksekusinya biasanya dikumpulkan orang-orang, kemudian setelah itu diajak semuanya untuk terlibat. Itu yang dilakukan oleh Mas Wiwit gitu. Oke, kalau Mas Tio, saya kembali lagi ke Mas Tio. Menanggapi hal ini Mas Tio, apa yang ada dalam pikirannya Mas Tio? Ya, ya menarik coach. Ternyata ini saya juga baru nyadar. Oh ternyata sama-sama apa di sini strukturnya di bawah ya. Jadi saya Iya. idenya cukup bergerak cepat gitu ya, dan kadang Mm, berpikirnya udah 2 tahap, 3 tahap ke depan, mm, dan Mas Wid juga mengeksekusinya cepat, tapi ternyata goalsnya tuh nggak seindah yang diharapkan karena kadang di tengah jalan berantakan gitu kan, karena ternyata memang Mas Wid juga strukturnya di bawah. Makanya ada beberapa case gitu coach. Misalkan kalau setiap event kan kita unik ya Bapak Ibu sekalian, Iya. rekan-rekan. Jadi cukup dinamis ketika event MPP itu khususnya yang offline ya, ketika tersebar di berbagai kota, bagaimana kita harus nyari resource-resource lokal gitu kan. Kemudian memperdayakan peralatan perlengkapan yang ada di kota lain. Nah, makanya kita bikin to-do list nih coach, Mm, tapi ternyata memang ya karena sama-sama strukturnya di bawah ada aja yang kelewat. Misalkan lupa menjadwalkan ini, lupa memesan ini gitu kan. Memang cepat gitu kan seperti itu. Ya itu menarik nih. Akhirnya dengan adanya talent DNA ini, oh iya, berarti ini ada satu poin yang harus dikembangkan. Saya strukturnya di bawah, Mas Fit juga di bawah gitu kan. Menarik Jadi ya, ibarat, Bapak Ibu jadi sekalian, dengan memahami seperti ini, artinya kita akan lebih paham siapa tim kita seperti apa gitu kan. yes, betul betul. Gitu, Coach. Bayangkan kalau nggak tahu tentang talent DNA ini, para talented people kan akhirnya, wah ya udah lari 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 lari, ternyata banyak barang yang ketinggalan di rumah gitu ya. Tapi udah sampai, tapi udah 10 kilo larinya, tapi udah sampai Blok M gitu, tapi sudah sampai Surabaya, sudah sampai event gitu. Oke, Betul, dan betul. Mas Tio, apa yang tadi belum kejawab nih? Apa yang buat Mas Tio gregetan sama Wiwit? Ya itu, Coach. Di sini kan tadi mungkin ya ini ya, saya kadang berpikir random dan berpikir eh, karena ada target yang harus dicapai sehingga berpikir bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan kayak gitu. Sehingga kadang ada ide-idenya spontan-spontan, dan saya minta, dan salah satu yang di tim MPP yang saya percaya adalah Mas Wid ketika ada ide baru. Mas Wid itu cepat kalau diminta ini satset satset gitu kan. Cari ini Mas Wid, set set set. Cuman ya itu, kadang yang bikin saya tarik napas, iya, satsetnya iya, cuman
Kadang ya itu banyak yang ketinggalan. hasilnya tadi ada yang kelewat lah, ada yang ini dilangkahin gitu kan, nggak sistematis. Tapi iya dikerjain gitu. Kadang ya akhirnya saya juga yang merapihkan atau saya minta tim yang lain untuk merapihkan gitu. Oke, Gitu kan. oke, oke. Jadi dari sini kita bisa melihat, bayangkan kalau kemudian tidak saling memahami talent DNA. Bayangkan kemudian apabila kita melihat orang lain dari kacamata kita dan kita tidak memahami talent DNA. Kalau dari Mas Tio, ini kan berarti beliau itu sebel atau tarik nafas ketika melihat Mas Wiwit itu banyak yang ketinggalan gitu ya. Tapi kemudian beliau juga menyadari ternyata struktur saya juga di bawah. Jadi, Assalamualaikum Pak Betul. Ari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Mbak Ari. Oke, izin Pak untuk melanjutkan. Oke, itu tadi yang sama-sama di bawah gitu ya. Nah, satu lagi sekarang saya tanya. Ini kan ada yang menarik ini ya. Ini genuine itu adalah keinginan atau dorongan untuk mengenal orang secara lebih mendalam, membangun hubungan yang mendalam gitu kan, friendship, itu persaudaraan itu kan genuine gitu ya. Nah, ini menarik nih, sama-sama di nomor 45 ini. Kemudian setelah itu sama-sama 45 dan sudah bekerja 8 tahun menghandle 550 event gitu. Nah, itu gimana sih aplikasinya itu? Ketika sama-sama Ya, jenuhnya di bawah itu Mas Tio sama Mas Iit. ya, menarik ya, Coach. Jadi kadang ya di tengah hiruk pikuknya ngejar target dan jalanin event, ya kadang ya itu kita khususnya saya ya, khususnya saya kadang kurang agak kurang care dengan tim gitu kan. Kadang saya nggak punya perasaan dan ada beberapa tim kadang sampai nangis gitu kan ketika saya push targetnya seperti itu atau saya coba lagi minta selesaikan proyeknya kerjaannya dan ya karena tadi ya didorong oleh target sehingga bisa jadi saya nggak terlalu dekat dalam tanda kutip ya dengan tim gitu dalam menjalin hubungan yang sangat intens sampai bisa curhat, curcol segala hal gitu kan. Karena tadi mungkin eh apa namanya eh ada targetan-targetan Gitu. pekerjaan-pekerjaan yang saya harus dorong gitu kan kepada tim gitu kan. Sehingga kadang mereka juga eh menjauh dalam tanda kutip seperti itu. Begitu mungkin coach. Itu saya sadari, wah ternyata benar ya vibe Batum saya selama ini seperti ini. Betul Bapak Ibu sekalian, ini saya rasakan ya seperti itu. Oke. Itu Jadi coach. hubungan personal dengan Mas Wiwit gimana nih? Ketika jenuin di bawah dengan jenuin di bawah. Kalau dari sisinya Mas Tio. Ya, dengan wasit oke gitu kan. Ketika ngobrol, cuman kalau udah terlalu sampai ke hal-hal yang sangat dalam, nggak cuman untuk hal yang kerjaan sih banyak discuss gitu kan, atau isu-isu pribadi kadang iya, cuman tidak sampai deep gitu ya. Saat Eh, Oke. Jadi genuine di bawah, sama-sama di bawah. Jadi ya hubungan kerja oke kerja gitu ya, tapi nggak sampai deep, nggak sampai saling mengenal gitu ya. Nah kalau Mas Wid gimana? Hmm. Mas Wid. Oke, kalau menanggapi genuine yang ada di bawah ya coach ya. Mungkin Nah, sama seperti Mas Tio ya hubungan hubungan kita di kantor cuman ya saya mengenal Mas Tio gitu ya. Mungkin kita suka bercerita, kita suka ngobrol. Tapi betul Mas Tio bilang saya juga jarang menceritakan tentang pribadi saya tentang sampai mendalam gitu ya. Dan Mas Tio pun seperti itu. Jadi kita se- agak saling tertutup gitu ya, coach ya. Kecuali untuk tapi bisa urusan kerja sama pekerjaan gitu gitu ya. ya. Kita bisa kerja sama. Seperti Tapi itu coach. kompak, tapi nggak cerita masing-masing gitu. Mungkin rasa saling mengertinya sih coach ya, rasa saling mengerti. Oh ini Mas Tio mungkin lagi begini ya. Ah saya nggak tanya dulu deh gitu. Saya lebih Ah, nahan-nahan seperti itu sih kalau kelihatan Mas Tio agak mungkin lagi ada pikiran apa mungkin mungkin terbaca juga di saya mungkin ya. Dan saya Hmm. nggak mau ganggu gitu ya. Saya lebih ke situ sih coach untuk menjaganya gitu ya. oke. Satu lagi nih, ini kan yang menarik nih juga nih.
Caring Mas Tio di bawah gitu ya. Tapi kemudian mau sweet, caring, kolaborator itu kan di atas gitu ya. Nah, itu Ya, akhirnya gimana? Tadi Mas Tio sudah sempat bilang sih bahwa ya akhirnya semua orang menjauh, kemudian setelah itu tidak terlalu memperhatikan orang gitu ya. Nah, itu ketika caring kolaborator di atas itu bagaimana kolaborasinya itu? Silakan Mas Wid atau Mas Tio, silakan. oke. Mungkin kalau caring dan kolaborator saya ada di atas, mungkin ada betulnya ya. Mungkin betul sekali ya mungkin ya. Karena biasanya teman-teman tim itu dekatnya ke saya gitu ya. Mungkin kalau habis dinangisin sama Mas Tio gitu dulu ya. Dan biasanya saya yang Sampai nangis ya. meredam gitu ya. Dulu. Udah suka ada. Terus mungkin saya kolaborator saya itu mungkin untuk mensinergikan tim saya yang di lapangan ya coach ya kan saya punya resource yang ada di kota-kota gitu ya kayak di Bandung dan Jogja dan lain-lain. Jadi saya mungkin bisa mensinergikan mereka gitu dengan tugas dari ESQ MPP seperti itu coach. Nah, jadi setelah timnya nangis-nangis sama Mas Tio, udah gitu diadem-ademin sama Mas Wid gitu ya. Oke, Mas Tio sama Mas Wid. Ini sekarang saya pertanyaan berikutnya nih. Apa yang disukai dari setiap eh, partner gitu. Jadi apa yang Mas Tio sukai dari Mas Wid dulu? Mas Tio dulu deh. Ya, Merasa terbantu eh itu ketika dalam situasi seperti apa dengan Mas Wid itu? ya. Pertama mungkin alhamdulillah ya coach Bapak Ibu sekalian Pak Ari eh di ESQ punya tim yang unik. Saat ini ada 4 orang ya, lima, 5 orang di bawah saya saat itu. Dan luar biasa, saya melihat tim saya adalah tim yang unik, yang hebat, yang masing-masing punya potensi, punya karakternya sendiri-sendiri, sehingga saya juga ketika harus bagaimana harus achieve target, tim saya ini sangat solid gitu ya. Bagaimana mereka mengerjakan sesuatu pada porsinya masing-masing, kadang multitasking juga. Dan salah satunya Mas Wiwit. Mas Wiwit Hmm. ini ya tadi yang saya suka dari beliau ini dia cepat bertindak ketika saya minta suatu Mas Wid event di Lombok ya seperti itu. Itu langsung Mas Wid explore langsung hotelnya, transportnya, trainernya gitu kan, timnya seperti apa. Dan itu cepat tanpa saya detail harus gini ya, harus gini, harus gini. Paling nanti saya mereview gitu kan. Oh ini nih kurangnya di sini. Oh ini harusnya gini gini. Nah, saya sukanya gitu. Dari Mas Wid ini cepat kalau ada sesuatu eksekusinya cepat dan juga eh Mas Wit ini salah satu corong yang saya gunakan mohon maaf ya oke ketika Mas Wit harus misalkan melobi vendor gitu ya melobi hotel terus harus membangun pendekatan kepada vendor-vendor gitu ya pada tenor untuk penjadwalan karena mungkin di sini ada tadi ya mungkin coach ada caring atau kolaborator mungkin ya di situ top-top. Sehingga Iya, Mas iya Wid betul, betul senang sekali. justru ketika saya tugaskan Mas Wid ini ya coba koordinasi nih dengan pemateri ini di kota ini gitu kan saya yang researchnya dulu seperti itu tapi Mas Wid happy gitu ketika dia harus menghubungi si A menghubungi si B ketika harus ngobrol seperti itu. Gitu guys jadi Oke, ya bagus alhamdulillah Arif. ya Mas Wid sangat luar biasa bagi saya saat itu. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat talented people. Jadi Mas Mas Tio itu yang mendesainnya dengan visionary beliau, dengan strategizernya beliau, kemudian setelah itu inisiatornya beliau, goal getternya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini para talented people, Mas Wiwit itu juga punya kolektor, Mas Wiwit itu juga punya kolaborator, beliau juga convincing, caring, gitu, tambah akuntabel gitu. Jadi akuntabelnya itu yang menjadi kalau Pak Ari bilang itu anak panahnya itu yang di depannya itu adalah akuntabel. Ketika tugas harus diselesaikan karena ini adalah sebuah tanggung jawab. Cara menyelesaikan tugasnya yaitu dengan explorer,
kemudian ngelihat koleksi fasilitator gitu kan, karena kolektor gitu kan suka ngumpulin itu. Saya yakin di database-nya Mas Wid itu ada ada banyak nama fasilitator gitu. Nama tempat, nama Mm-mm. hotel, nama fasilitas di setiap daerah. Wah, itu orang kolektor pas sekali tuh ngumpulin kayak gitu tuh. Itu kalau itu Mm-mm. bisa jadi buku sendiri itu yang koleksinya Mas Wid itu. Benar Dan banget, Coach. dan kemudian setelah itu beliau juga convincing, bisa meyakinkan orang, ditambah dengan caring. Nah, kalau ini kan convincing dengan caring di top button, dengan convincing dengan caring di bawah. Nah, itu meyakinkan dengan empati, meyakinkan dengan maksa gitu. Oke, nah kemudian Oke, Mas Wiwit, apa yang paling siap. disukai, situasi seperti apa biasanya yang paling disukai dari Mas Tio? Oke, kalau hal yang paling saya sukai dari Mas Tio ya, Mas Tio itu leader yang bagus gitu ya, leader yang baik gitu yang selalu punya banyak inovasi-inovasi untuk mencapai target maupun untuk inovasi-inovasi untuk event gitu ya. Jadi banyak ide-ide dari Mas Tio yang alhamdulillah insya Allah bisa saya eksekusi gitu ya. Jadi ide-ide barunya itu yang bisa bikin klien itu apa ya, unforgettable moment lah dengan MPP gitu ya. Pokoknya ide-ide Mas Tio itu selalu cemerlang gitu ya biasanya. Seperti itu coach. Dan apa Oke. ya, meskipun Mas Tio agak random suka suka apa ngasih arahan yang dadak-dadak gitu ya, tapi arahannya itu semua kepake coach. Arahannya itu semua kepake. Maksudnya itu bener gitu ya, gitu. Valid gitu ya. Seperti itu coach. Dan tim kita juga mengakuinya semua gitu coach. Keren-keren. 550 event Gambaran dalam seperti 8 itu. tahun itu bukan sesuatu yang mudah itu. Jadi Mas Tio itu kalau dibilang tadi oleh Mas Wiwit itu adalah seorang yang punya ide banyak, kemudian setelah itu walaupun random ya, tapi punya ide banyak dan kemudian punya inisiatif-inisiatif yang luar biasa. Itu di sini kita bisa melihat talented people, seorang visionary yang strategizer atau seorang strategizer yang visionary. Jadi untuk mendekati klien, approach-nya adalah bisa dari ini, bisa dari ini, bisa dari sini, kemudian visionary, kemudian ke depannya bisa seperti apa. Ditambah dengan resourceful, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, majunya ke depan untuk memberikan yang terbaik bagi klien, dan pada akhirnya achieve target. Oi, luar biasa. Amin. Oke, Alhamdulillah. Amin, luar amin. biasa, ini kombinasi yang menarik ya, walaupun sama-sama random gitu ya, walaupun sama-sama random, tapi berhasil kolaborasi di lapangan gitu. Oke, eh, Alhamdulillah sudah pukul 6 lebih 22 menit, tidak terasa Mas Wiwit dan Mas Tio. Terima kasih untuk sharingnya, terima Siap. kasih untuk Masih coach. insight yang kita dapatkan, dan saya sangat amazed dan saya sangat appreciate sekali atas kerjasamanya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk MPP. Demikian, para talented people, terima kasih Siap. Mas Wiwit, Mas Tio. Saya kembalikan kepada Mbak Terima kasih Salma. coach. Makasih Coach, Pak Ari, dan Mas Anjar, segenap Terima kasih. manajemen luar biasa. Dengan talent DNA luar biasa ini akan membuat kita lebih jelas arahnya, tim menjadi lebih solid insya Allah. Dan ini ya banget gitu kan, ketika hasil talent DNA, mudah-mudahan ini menjadi sebuah guidance ya untuk pengembangan Yes, diri. Makasih Coach betul. Arif, Mas Wid. Terima kasih coach Arif. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Coach Arif serta guest stars kita pada hari ini, Mas Wiwit dan Mas Tio yang sudah berkenan hadir dan berbagi di sesi pagi ini. Kita senang banget nih bisa dengar cerita dari Mas Wiwit dan Mas Tio dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi ya bagi kita semua. Izin Coach Arif, ada pertanyaan nggak ya dari peserta? Tadi ada Ada ya? pertanyaan tuh dari Mbak Yuti kalau nggak salah. Berarti harus kolaborasi dengan orang yang structure dong, kalau nggak salah gitu ya. Oh, Nah, oke. Silakan jadi Coach. oke, jadi ini pentingnya setelah kita tahu tentang talent DNA, maka kita harus di coaching gitu ya. Kita harus mampu menemukan bagaimana formula yang tepat untuk
memodifikasi atau mengcustomize pola dari algoritma dari talent DNA kita. Jadi kalau Mas Wiwit dan Mas Tio tadi sudah menemukan tuh kolaborasinya bentuknya seperti apa. Akhirnya apa? Akhirnya membuat dashboard. Membuat Hmm. dashboard yang dipantau sama-sama, to-do list yang dipantau sama-sama. Nah, dashboard itu yang harus dipastikan bahwa dashboardnya itu selalu update, bisa terlihat bersama, bisa dimonitor bersama, dan mungkin ada satu orang yang akan ngecek memastikan gitu. Jadi di sini blind spotnya adalah kan strukturnya sama-sama di bawah. Strukturnya sama-sama di bawah, kemudian genuine-nya sama-sama di bawah, sehingga kita harus menemukan cara bagaimana untuk bisa tetap efektif kolaborasinya. Maka itu tadi dashboard, kemudian setelah itu eh, melibatkan mungkin tidak cukup hanya Mas Wiwit dan Mas Tio, tapi juga ada orang lain lagi yang bisa memastikan bahwa dashboardnya itu selalu update gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan supporting system. Supporting system. Itu, Mbak Salma. Hmm. Baik, ini ada pertanyaan tambahan mungkin satu lagi ya dari Pak Beni. Silakan. Kalau di ISQ MPP siapa yang punya struktur di top talent? Ada enggak? Ya, Ya, mungkin Mas baik Tio. Mbak Salma. Ya, betul sekali yang tadi disampaikan Coach Arif. Dan terima kasih tadi pertanyaan dan juga terakhir Pak Beni yang menanya. Betul Pak Beni, Coach Arif. Jadi salah satu untuk mensiasati dalam tanda kutip ya bagaimana supaya administratifnya tetap rapi. Ya pertama saya coba membuat sistem gitu kan dalam bentuk dashboard sederhana supaya apa? Supaya checklistnya dalam bentuk checklist ya, misalkan to-do list, checklist seperti itu. Eh, supaya nggak ada yang terlewat gitu kan. Walaupun ya tadi, karena karakteristiknya dinamis, berpikir random gitu kan. Tapi dengan adanya dashboard itu mau nggak mau, walaupun berpikir random, oh ini belum ke checklist, oh ini masih merah, seperti itu. Dan yang kedua, betul Pak Beni, jadi di MPP, saya punya tim namanya Mas Hanapi, dan dia sangat detail, sangat sistematis dalam eh, cara berpikirnya, sehingga untuk hal-hal yang sangat sistematis, detail, kadang saya limpahkan ke Mas Hanapi. Jadi hasil kerja Mas Wid kadang harus dicek lagi nih sama Mas Hanapi gitu kan. Ketika misalkan, oke udah selesai, tapi bentar dulu gitu kan. Ini bener nggak selesai nggak gitu. Begitu Pak Beni dan Pak Ibu sekalian. Luar biasa ya, alhamdulillah dengan talent DNA ini saya jadi bisa memapping Pak Ari. Jadi eh siapa ya di sini yang harus nge-backup untuk tertib administrasi, di sini siapa yang harus cepat eksekusi, siapa yang harus show up muncul nih. Makanya ada dia ya di MPP itu memang saya dorong, ayo dia muncul, muncul, muncul gitu kan seperti itu. Dan dia memang senang muncul gitu kan. Ada Yudis yang memang dia sangat apa bukan strategik ya, dia berpikir taktis gitu kan, fokus gitu kan. Itu dia. Ya alhamdulillah dengan talent DNA ini Bapak Ibu sekalian ini menguatkan sekali ya bagi Bapak Ibu yang di sebuah organisasi atau perusahaan luar biasa. Begitu Coach Arif. Oke, terima kasih, terima kasih. Itu kata Pak Ari, coba cek siapa tim yang structure nanti di di dalam MPP. Tapi Baik. menarik sekali, betul sekali Mas Tio. Bayangkan kalau seorang leader yang tidak punya talent DNA timnya gitu kan, masalahnya seperti apa itu nanti. Ya. Oke, demikian Mbak Salma. Ya, baik. Terima kasih Coach Ari, Mas Tio atas jawabannya. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini nih, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mas Wiwit dan Mas Tio rasakan? Boleh coba Mas Wiwit terlebih dahulu? Oke, kalau manfaat talent DNA gitu ya untuk saya dan kepada pekerjaan kepada tim gitu ya. Jadi saya bisa lebih mengenal tim saya tuh seperti apa sih. Jadi saya lebih bisa menempatkan diri saya gitu ya. Sama Mas Tio yang kita sama-sama tidak terstruktur gitu ya, tidak struktur gitu. Dan saya tahu Mas Tio itu orang yang goal getter, jadi saya bisa lebih memahami dan untuk beberapa rekan-rekan tim yang lain gitu. Mungkin seperti itu Mas Alma. Baik, untuk Mas Tio, bagaimana? Ya, luar biasa ya dengan talent DNA ini
saya lebih mengenal siapa diri saya gitu kan, sehingga tahu bagaimana untuk mengembangkan diri, bagaimana untuk berkolaborasi ketika tahu di sini, oh memang kekurangan saya di sini. Dan juga bagus untuk mengembangkan tim ya, apakah itu tim kecil ataupun tim besar, dengan mengetahui talent DNA-nya masing-masing sehingga kita bisa mempetakan nih bagaimana resource tim yang ada supaya targetan-targetan bisa tercapai. Nah, itu luar biasa. Seperti itu dengan talent DNA ini, pertama tadi pengembangan diri, self improvement, kemudian juga untuk bisnis ya ini menjadi business improvement ya ketika tim bisa dioptimalkan potensinya masing-masing seperti itu. Dan goalsnya pasti tercapai gitu kan, seperti itu. Gitu, Mbak Salma. Terima kasih Mas Wiwit dan Mas Tio. Alhamdulillah ya, terasa sekali manfaat keberadaan talent DNA ini. Lalu untuk Coach Arif nih, sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Jadi sebelum kita jelaskan manfaatnya, mari kita lihat dari case yang kita sudah pelajari tadi, bahwa ketika seorang leader bisa memahami talent DNA masing-masing timnya, maka yang terjadi adalah sinergi. Mas Tio tadi udah bilang bahwa, oh kalau lebih detail harus ke siapa. Oh kalau kemudian jenis pekerjaannya seperti ini harus ke siapa. Oh kalau harus yang butuh satset, 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 berarti harus ke Wiwi, gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui sehingga tidak ada lagi orang yang dipaksa untuk menjadi orang lain. Tidak ada lagi yang kemudian orang yang memaksa dirinya untuk menjadi orang lain atau orang lain yang memaksa orang lain menjadi seperti dirinya sendiri. Jadi setiap orang diberikan kebebasan untuk menjadi yang terbaik versi dirinya masing-masing. Mari kita lihat video penjelasan tentang manfaat talent DNA ini dari Dr. Ari Ginanjar Agustian Fahri. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, jadi sangat penting sekali untuk para tim Ada 3 manfaat. untuk mengetahui setiap talent DNA dari leadernya dan juga anggota tim yang lainnya. Mungkin itu Mbak Salma, terima kasih Pak Ari untuk toolsnya yang luar biasa dan bisa membantu klien, bisa membantu tim, bisa membantu sebuah task force atau tim kerja menjadi lebih efektif. Alhamdulillah, terima kasih Coach Arif, Mas Tio, dan Mas Wiwit. Sangat bermanfaat, sangat inspiratif sekali untuk membantu kami semua nih dalam bekerja, dalam kehidupan sosial juga. Terima kasih banyak sudah sharing pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa menyimak beragam video kami melalui www.talentdna.me atau scan barcode berikut. Ya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang merasakan manfaat dari sesi pagi ini? Silakan ketik saya pada kolom chat. Alhamdulillah. Oke.
Oke, dan Bapak Ibu siapa nih yang pengen dapat kabar gembira? Boleh ketik saya lagi di kolom chat. Oke, antusias banget ya audiens pada pagi hari ini. Jadi, saya pengen nih ngasih kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa itu? Berikut informasinya. buta Yeah. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA-nya dan ingin mengetahui full 45 talent, Bapak Ibu dapat melakukan top up special price senilai 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silakan ambil kesempatan ini untuk mendapatkan 45 talent full report dengan harga spesial seharga 500.000. Plus gratis training talent DNA Mastery Online via Zoom. Lalu ada yang spesial lagi nih untuk Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, SMP, SMA, ataupun mahasiswa. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan report karir untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi mereka, Bapak Ibu bisa mendapatkan special price 750.000 sudah termasuk free training talent daerah mastery for youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. buta Dan dalam rangka promo Sumpah Pemuda, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA. Tes Talent DNA Top 5 hanya dengan 99.000. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Nah, lalu bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, silahkan bergabung di talent DNA Klinik. Kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silahkan hubungi konsultan atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA Klinik yang rutin diselenggarakan. Setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. buta Untuk people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan diaduk. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar Asmi pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan